Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pengampu Ibu Heni Purniawati, SPD, M.Hum. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 3 poin materi, yaitu yang pertama klasifikasi bahasa, yang kedua sifat bahasa, dan yang ketiga ciri-ciri bahasa. Sebelum kami membahas materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Cornelia Koli dengan NIM 242211052. Selanjutnya ada Delansia Serlin Monakaka dengan NIM 242211051. Berikutnya ada Anis Ilda Intani dengan NIM 242211042. Selanjutnya ada Armin Rahmah Bella dengan NIM 242211041. Berikutnya ada Inayah Romadona Burhan dengan NIM 242211047. Dan yang terakhir Kristi Salamanu dengan NIM 242111036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari linguistik tersebut. Linguistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bahasa secara sistematis. Kata linguistik sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu kata lingua, yang artinya bahasa. Jadi, secara sederhana, linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa yang pertama yakni langue, di mana langue adalah konsep penting dalam linguistik yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Secara sederhana, langue merujuk pada sistem bahasa yang abstrak, aturan-aturan, dan struktur yang mendasari penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa tertentu. Contoh dari langue adalah bahasa Dawan, bahasa Tetun, bahasa Ende, dan bahasa Liao. Langue adalah kapasitas umum manusia untuk berbahasa tanpa mengacu pada bahasa tertentu atau cara spesifik menggunakan bahasa parole. Dalam konteks ini, langue adalah kemampuan bawaan manusia untuk memahami, mempelajari, dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Karena langue adalah bahasa pada umumnya atau hanya dimiliki oleh manusia. Contoh berikut menggambarkan aspek-aspek langue. Yang pertama, kemampuan anak belajar bahasa tanpa diajarkan secara eksplisit. Yang kedua, kemampuan bilingual atau multilingual. Yang ketiga, penggunaan bahasa isyarat oleh tunarungu. Parole adalah manifestasi aktual dari bahasa dalam bentuk ucapan atau tulisan. Ini mencakup seseorang dalam memilih kata, menyusun kalimat, menggunakan intonasi, dan berkomunikasi dalam bentuk spesifik. Parole juga mencerminkan variasi personal dalam penggunaan bahasa. Berikut adalah komponen penting dari parole. Yang pertama, individual. Yang kedua, situasional. Yang ketiga, praktis. Bahasa bersifat sempurna maksudnya bahasa yang kita gunakan dapat ditambahkan unsur lain yang bisa berwujud gerakan tangan, perubahan roman muka, atau permasalahan unsur suprasemental pada setiap satuan ucapan. Contohnya, menggunakan kata bahasa normatif, menggunakan kata-kata baku, menggunakan kalimat secara efektif. Ciri bahasa dinamis merajuk kemampuan bahasa untuk berubah, berkembang, dan beradaptasi seiring waktu. Ciri bahasa unik adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bahasa dan tidak dimiliki oleh bahasa lain.
Sifat bahasa sebagai seperangkat lambang berarti bahwa bahasa menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol untuk mewakili objek, ide, tindakan, atau konsep yang ada di dalam dunia nyata atau abstrak. Lambang-lambang ini berupa kata, frasa, bunyi, atau tulisan yang secara konvensional disepakati oleh suatu komunitas penutur untuk memiliki makna tertentu. Lambang di sini tidak memiliki hubungan langsung dengan apa yang diwakilinya. Misalnya kata meja. Sebagai lambang tidak memiliki hubungan alami dengan benda fisik, meja, melainkan ia disepakati oleh penutur bahasa untuk mewakili benda tersebut. Bahasa bersifat arbiter atau sewenang-wenang, artinya tidak ada alasan khusus mengapa suatu objek dinamai seperti itu. Kata untuk meja dalam bahasa lain bisa berbeda, seperti table dalam bahasa Inggris, misa dalam bahasa Spanyol, dan tabula dalam bahasa Latin. Contoh kata meja. Kata ini adalah lambang atau simbol yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk merujuk pada objek fisik yang digunakan sebagai permukaan untuk menaruh barang. Bahasa dikatakan bersifat sistematis karena bahasa memiliki aturan-aturan yang teratur dan terorganisir dalam bentuk makna. Sistem ini terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan membentuk struktur tertentu sehingga menghasilkan komunitas yang efektif. Beberapa karakteristik sistem dalam bahasa: 1. Fonologi, 2. Morfologi, 3. Sintaksis, 4. Semantik, 5. Pragmatik. Dengan adanya sistem ini, bahasa menjadi alat komunikasi yang teratur dan efektif, karena setiap orang yang berbicara bahasa tersebut mengikuti aturan yang sama. Seperangkat bunyi adalah suara yang dikeluarkan oleh mulut kemudian gelombang-gelombang bunyi, sehingga dapat diterima oleh telinga. Bunyi bahasa atau bunyi ucaran dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti lidah, pita suara, dan bibir. Adapun fungsi dan pentingnya bahasa, siapa yang menyangka jika hakikat bahasa memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai berikut. 1. Sebagai mempersatu. Fungsi bahasa sebagai mempersatu, khususnya di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, ada banyak potensi pemicu konflik sosial, baik yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, budaya, dan budaya masyarakat. 3. Sebagai sarana mengungkapkan emosi. Hakikat bahasa, fungsi bahasa dapat dijadikan sebagai sarana mengungkapkan emosi. Seseorang berbicara, emosi tidak melulu emosi negatif berupa amarah, kekerasan, dan semacamnya. 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Hakikat bahasa berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang jika tidak mengenal perkembangan bahasa. Ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang karena berkat bahasa. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa yang keempat itu digunakan sebagai alat kontrol sosial. Berkat manusia, kita tahu yang disebut dengan normal sosial. Dan normal sosial yang dibentuk oleh bahasa inilah yang mampu mengontrol masyarakat agar tidak melakukan ini dan tidak bersifat menentang dari normal sosial. Sifat-sifat bahasa setelah menunjukkan berdasarkan sifatnya, adapun ciri-cirinya. Di antaranya 1. Bahasa sebagai sistem. Bahasa berdasarkan sebagai sebuah sistem dikatakan memiliki susunan yang berpola secara teratur yang terbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubung secara fungsional. 2. Bahasa pelambang. Seperti yang disebut oleh beberapa ahli di atas, disebutkan bahasa sebagai lambang ataupun simbol. Dalam berinteraksi sosial, orang lebih sering menggunakan
simbol atau lambang, di mana lambang atau simbol ini sebagai kajian ilmu semiotika atau semiologi. Contohnya, saat kamu mendapatkan pertanyaan di mana kunci motor, apakah kamu kemarin menggunakan? Jawaban cukup mengingatkan kepada lawan bicara ataupun kemarin kamu tidak menggunakan motor tersebut. 3. Bahasa sebagai makna. Hakikat bahasa memiliki makna. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari bahasa. Ciri-ciri bahasa yang pertama, bahasa produktif, di mana bahasa produktif adalah kemampuan manusia untuk menciptakan kalimat-kalimat baru yang tak terbatas jumlahnya dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terbatas. Ini berarti kita bisa menghasilkan ungkapan yang belum pernah diucapkan sebelumnya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Contoh bahasa produktif yakni anjay, anjir, pokoknya bahasa-bahasa yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini dinamakan bahasa yang bersifat produktif. Yang kedua, bahasa bermakna. Bahasa bermakna adalah konsep dasar dalam linguistik yang menyatakan bahwa setiap sunyi atau lambang dalam bahasa memiliki arti atau makna tertentu. Makna ini bisa bersifat konkret seperti benda dan tindakan, atau abstrak seperti ide, perasaan. Contoh bahasa bermakna, misalnya kata meja, merujuk pada benda yang digunakan untuk meletakkan barang. Kalimat saya lapar, menyampaikan perasaan ingin makan. Dan kata cinta, merujuk pada emosi yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu. Arbitrer dalam ciri-ciri bahasa berarti bahwa hubungan antara kata atau tanda bahasa dengan makna atau objek yang diwakili bersifat sewenang-wenang atau tidak ada hubungan alami. Dengan kata lain, tidak ada alasan logis atau almiah mengapa suatu objek atau konsep diberi nama tertentu dalam suatu bahasa. Jadi, ciri arbitrer inilah yang membuat setiap bahasa di dunia bisa sangat berbeda satu sama yang lain, meskipun objek yang dirujuk sama, nama yang diberikan bisa berbeda karena hubungan antara tanda atau kata dan apa yang diwakili adalah arbitrer. Konvensional yaitu sebagai kelaziman suatu hal yang diterima dan menjadi kesepakatan umum. Suatu hal yang tradisional serta menandakan kurangnya orisinalitas. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, berinteraksi, dan saling tergantung satu sama lain dan terpadu.